Coba saya mau bawakan satu sistem masuk ke Bappenas dan akan menjadi contoh untuk bukan hanya Bappenas tapi juga untuk semua kantor-kantor di Indonesia. Iya. Nah, itulah kenapa menurut saya lembaga seperti kita di sini itu menjadi penting menghasilkan talenta-talenta, tetapi tidak berhenti sampai di Bappenas. Iya. Izinkan saya ingin memaksimalkan kapasitas yang dimiliki oleh teman-teman itu untuk membantu apakah daerah ataukah negara-negara lain di luar Indonesia. Oke, jumpa lagi sahabat pembangunan di podcast Bappenas. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa sekali, yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional 2019-2024, Bapak Suharso Monoarfa. Saya Wigniatioso, Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Bappenas, ingin ngobrol sebentar saja dengan Bapak Menteri. Selamat datang Pak Menteri di podcast Bappenas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Menjelang berapa hari saja baru saya bisa hadir di sini. Saya merasa berdosa sekali. Itu, dan saya baru bisa datang tempat yang menghasilkan para talenta perencana Indonesia, dan saya kira itu penting sekali ya untuk bukan hanya di tingkat nasional sampai di tingkat daerah. Dan saya tadi sudah mendengar bahwa sini sudah berkelas-kelas dari daerah-daerah hadir dan belajar dan saya kira itu bagus sekali dalam rangka menghasilkan para talenta perencana, dan dengan harapan mudah-mudahan itu bisa sinkron dengan rencana-rencana tingkat nasional. Jadi kalau itu ketemu kan bagus sekali. Betulnya pro antara pusat dan daerah. Jadi saya merasa berdosa baru sekarang saya hadir ke sini. Tapi konon katanya lebih baik terlambat daripada tidak. Ada 3 pertanyaan sebenarnya. Yang pertama, saya ingin tahu selama kepemimpinan Bapak ini, tadi sudah disampaikan di Rapim luar biasa, mereka impresif dan kami juga merasa bahagia dan sekaligus sedih. Tetapi kami memiliki harapan Bapak katanya masih mau berkecimpung di perencanaan. Kira-kira pengalaman unik apa Pak selama memimpin di Bappenas ini? Atau lucu atau mungkin seru? Mungkin bisa diceritakan Pak, atau terlalu banyak mungkin? Ya, pasti banyak sekali yang saya alami di Bappenas. Pertama, saya mendengar waktu saya pertama kali masuk di Bappenas itu, mungkin karena teman-teman tidak kenal saya, dan saya pada waktu itu representasi partai politik. Dan biasanya yang masuk di Bappenas itu kan arah profesional, dan dulu itu kan nama-nama besar ada di sini gitu, dan menghadapkan Indonesia di zaman Orde Baru itu kan mereka. Jadi waktu saya masuk ke sini saya juga dengar selintingan gitu, mereka mengatakan, saya kira apa ya orang ini mau ngapain ya gitu. Apalagi yang saya ganti itu kan Pak Tonton Projo. Betul. Menteri Keuangan, guru besar di UI gitu ya. Jadi dari sisi itu saya dengar sih, dan menurut saya itu wajar orang bertanya gitu. Jadi menurut saya itu bukan tebakan buat saya, tapi sesuatu yang menggelikan buat saya gitu. Artinya saya nggak mampu gitu menjelaskan siapa diri saya sampai pada titik saya masuk di Bappenas. Jadi artinya saya punya pengalaman segini punya panjang sampai masuk di Bappenas itu orang nggak kenal gitu. Sampai teman-teman di Bappenas juga nggak tahu. Jadi itu buat saya sesuatu yang
apa ya, mengejutkan buat saya ternyata. Saya kurang dikenal di Bappenas. Karena itu maka saya rada slow mulainya, rada slow. Tapi saya bikin gebrakan pertama adalah apa sih lambang generasi sekarang itu? Oke. Lambang generasi sekarang itu bekerja lebih efektif, Betul. waktunya lebih dan bla 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 dan seterusnya. Betul. Saya bawalah itu IDW itu. Oke, iya. Ya kan? Itu luar biasa itu, Pak Menteri. Jadi saya bilang, coba saya mau bawakan satu sistem masuk ke Bappenas dan akan menjadi contoh untuk bukan hanya Bappenas, tapi juga untuk semua kantor-kantor di Indonesia. Iya. Lalu integrated digital itu hadir di sini, ya. Saya jadikan instrumen pertama. Betul. Dan dari situ saya ingin melihat respon dari teman-teman di Bappenas, dan juga saya akan mengukur sebenarnya teman-teman di Bappenas ini, kalau mereka milenial tanda kutip, kalau mereka mengikuti perkembangan tanda kutip, maka saya dengan IDW itu sebenarnya ya Pak Wingnya ya. Lalu ini ya. Bukan, saya punya yardstick itu, alat ukur. Oh, oke. Iya. Dari alat ukur itu saya bisa tahu ini Betul, teman-teman ini dia responsif sama keadaan, Betul. ngerti dan seterusnya. Lalu bisa nggak ngisi dengan IDW yang saya sediakan itu dan seterusnya gitu kan. Jadi begitu dicoba Januari tanggal 16 saya minta Bapak Presiden melihat kan. Iya. Nah itu saya kira untuk sekian lama mungkin ya, setelah masanya Pak SBY ya. Pak SBY pernah datang ke Bappenas nggak? Pernah kayaknya. Pernah ya? Pernah sepertinya. Seingat saya selama Pak Jokowi ini 10 tahun ya, waktu zaman saya sekali itu ya datang ya. Iya, betul. Ya kan? Nah, itu. Dan kemudian kita berhadapan dengan COVID dan kita orang yang paling siap. Iya. Ya, itu jadi itu saya pertama untuk merespon dengar yang saya dengar serik gitu, bisik tetangga gitu. Apakah dengan saya mengenalkan IDW itu, saya berharap teman-teman langsung Pak Harso ini beda gitu. Iya, betul. Itu satu. Jadi saya senang ketika mereka teman-teman itu menjadi lintang pukang gitu, wah kesana sini. Itu satu pengalaman yang buat saya itu kalau di dalam training itu yang disebut dengan metode ice breaking. Iya, betul. Jadi saya pakai teori ice breakernya tuh gitu, cerek gitu. Saya kasih IDW itu ice breaker saya, gini gitu. Jadi bisa cair semuanya, kita ikutin dan tiba-tiba semua jadi kayak ke IDW semua kan gitu. Betul. Padahal setelah IDW saya sudah kejar yang lain. Iya. Kan? Lalu yang kedua, pertengahan 2020 kan langsung ada COVID. Nah saya dipanggil presiden, gimana ini Bappenas ini COVID gini. Wah saya bilang ini kan harusnya Menteri Kesehatan gitu. Betul. Menteri Kesehatan kurang respons pada waktu itu. Lalu saya tanya sama teman-teman Bappenas, siapa sih yang menangani kesehatan di kita? Iya. Maka Pungkas datang ke saya bilang coba educate saya soal ini. Saya nggak puas. Saya bilang cari yang lain, gua nggak tahu. Dia bilang ada orang WHO. WHO bisa bicara sama saya. Saya ketemu sama orang WHO, bicara dan seterusnya. Baru saya mulai coba apa sih itu epidemi gitu kan. Gimana sih cara ngukur? Kan pertama kalau kita ini yang pertama yang kita berpikir itu senantiasa saya membiasakan diri petunjuknya apa. Indikatornya apa gitu. Kalau mau dikatakan Pak Harso ada kok di ruangan itu, indikatornya apa? Petunjuknya apa? Orang melihat, orang mendengar,
atau ada jejak Ya, ya, gitu. ya. Nah, itu kan gitu. Betul. Indikator mana yang paling kredibel Betul. di antara itu. Nah, itu contoh paling paling kecil. Jadi untuk alibi itu kan selamanya harus ada bukti-bukti. Ya, ya. Nah, maka itu kita membiasakan stepping berpikirnya begitu. Karena itu biasa dan saya dulu adalah periset. Dulu saya periset. Nah, jadi wah, indikatornya apa? Saya tanya sama yang ahli gitu. Saya bicara Saudara Pungkas, langsung dia ke teman-teman di UI yang ahli Epidemi. kesehatan masyarakat dan seterusnya, Pak Dokter Pandu lah, profesor itu kumpul sama saya. Barulah saya dikenalkan yang disebut dengan basic reproductive Arnold itu kan, kemudian arti dan seterusnya. Jadi menurut saya pada masa itu kata Arnold itu dikenalkan oleh Bapak. Oh, itu sejarahnya. Iya. Yang sebenarnya Iya. ada di mana-mana itu. Cuman Tapi iya. karena case-nya pas. Pas kita kenalkan langsung di-adopt, terus kita oke. bikin sistem dan seterusnya. Ya. Dan saya bilang coba kita bisa bikin dashboardnya di mana dan Itu justru dari Bappenas ya, maksud saya Bappenas. bukan dari kementerian lain justru. Oh enggak, itu ya. itu Bappenas. Bappenas kemudian diadopt oleh yang lain gitu kan. Jadi saya kira banyak ya. Yang berikutnya juga indikator kan. Kalau kita bicarakan, saya itu suka menggunakan indikator. Bapak Miskin terkenal detail, angka, menguasai intervensi, kemudian rumus dan lain sebagainya, luar jadi, biasa. Itu yang saya mau tanya. Jadi selamanya waktu saya masuk juga ke Bappenas itu, saya kan membawa MIT, Ya kan, ya, Middle Income Trap. ya. Nah, sebagai alat pengukur Indonesia itu sedang di mana gitu. Sebenarnya teman-teman sudah tahu itu Iya, Middle Income iya, Trap iya. itu, tapi kan belum muncul, nggak populer kan. Betul. Di kabinet juga nggak populer. Nah, jadi sidang kabinet pertama yang saya hadiri itu adalah saya mempresentasikan Middle Income Trap itu. Oh. Dan MIT itu kemudian kemana-mana. Buat saya sudah cukup itu. Iya, Jadi orang iya, ngerti. iya. Oh, kita harus graduate dari Middle Income Trap. Kita harus lolos dari Middle Income Trap. Jadi sahabat-sahabat pembangunan pasti sudah ngerti lah itu Middle Iya, Income betul, Trap ya. betul. Jebakan berpenghasilan menengah yang terlalu lama. Jadi standarnya maksimum 28 tahun menurut satu riset baik ADB, IMF dan Ya, World Bank, tapi kita sudah lebih dari 28 tahun di tempat itu dan seterusnya. Tapi kita tidak mau bicara substansi, kita mau bicara yang humanis saja kan. Betul, Saya ceritakan itu. betul. Jadi saya kenalkan IDW, kenalkan Arnold itu, terus sebenarnya sebelum Sebenarnya itu banyak lagi, Pak. saya kenalkan Sebenarnya MIT, banyak lagi. ya kan. Ya. Nah, yang saya mau sampaikan adalah sesuatu yang sebenarnya satu sifatnya instrumen dan itu semuanya instrumental buat saya. Ya, IDW instrumen dalam pengertian fisik, ya kan. Kemudian kalau indikator-indikator yang lain adalah instrumen buat saya yang sifatnya soft. Ya, Jadi saya ngerti ini si B, si C, si D. Nah, saya punya indikator hard case-nya, tapi ada juga soft case-nya. Kira-kira itu yang secara garis besar ya pengalaman saya selama di Bappenas. Yang pinter-pinter, orangnya tuh semua pinter-pinter Tapi gitu. nggak bisa keluar, Pak. Iya, nggak bisa keluar, nggak muncul. Jadi mesti Diasah. digging gitu. Duk. Dikagetin, dikejutin. Iya, Kamu iya. itu tahu tapi oh iya sih Pak. Oh iya Pak gitu kan. Iya. Jadi hanya tinggal ditegur gitu. Iya. Oh iya tahu gitu. Nah, mungkin menarik aja ini sebelumnya, sebenarnya, Pak. mungkin sebelumnya itu lebih banyak dipendam atau nggak diajak ngomong atau nggak didiskusikan. Harus perlu dirangsang dulu, Pak. Iya, Distimulus. harus ada stimulus. Itu saya kira ya kenangan saya yang paling membekas. Jadi teman-teman ini sebenarnya pinter-pinter gitu ya. Iya. Dan sedikit ya kritik saya, Ya. malas berpikir. Malas berpikir. Jadi karena sudah nyaman. Betul, mungkin Jadi, betul. Yang saya maksud malas berpikir itu untuk berpikir lebih
gitu. Jadi berpikirnya cuma standar. ya, standar Sesuai sampai situ dengan kan selesai gitu. ekspektasi Ikutin yang gini. standar. Atau jangan-jangan karena mengalami traumatik gitu. Kalau kita kasih yang lebih, jangan-jangan nanti pemimpinnya nggak dipakai gitu. Iya, iya, Nah iya. kayak gitu. Nah saya juga pada waktu masuk saya mengenalkan kalau ke saya itu ya cukup 4 lembar kertas Betul. kalau banyak. Betul. Ya, kalau bisa 1 lembar juga bagus. Itu teman-teman Bappenas sudah tahu semua ini dan Iya. semua harus komprehensif, Iya. konkret, data dan lain sebagainya dalam satu yang Yang ringkas. paling penting sekarang itu problem statement. Problem statementnya itu harus clear. Kemiskinan ini apa? Kemiskinan kayak gimana? Apa yang maksudnya gitu loh. Betul, Kemiskinan ekstrim, kemiskinan struktural, kemiskinan gimana gitu. Jadi kemudian kalau stunting itu kan hanya satu term saja. Stunting di mana, pada periode mana, apa persoalannya. Jadi clear problem statementnya. Oh kita punya masalah stunting Pak. Masalahnya apa gitu kan. Gitu. Jadi harus clear. Nah setelah problem statement yang clear itu harus disuguhi dengan data. Karena data itu adalah indikator sebenarnya. Indikator bahwa problemnya ini gitu. Jadi dengan data-data itu sebagai basis untuk problem statement itu bisa diterima gitu. Nah, berikutnya kita analisa. Gitu kan. Analisanya apa atas data itu? Nah, dari situ baru kita usulkan opsi-opsi pilihan-pilihan untuk solusinya. Kebijakan, Ya. Jadi opsi solusinya 1, 2, 3. Dari setiap solusi itu pasti ada keuntungan dan kerugiannya. Ada advantages, ada disadvantages. Nah, kalau advantages kita nggak perlu omongin. Tapi kalau kita memilih sesuatu yang ada disadvantagesnya, ya lebih besar, bagaimana memitigasinya. Nah itu jadi kalau gitu kan enak gitu kita dalam kotak yang sederhana seperti itu. Baik. Gitu tuh. Jadi dan saya lihat sekarang sudah seperti itu. Karena sebelumnya kalau ngasih ke saya tuh, waduh, ampun saya. Tebel. Iya. Pak Menteri, karena waktu Bapak memang sangat terbatas. Terakhir Pak, Bapak kan sekali lagi ya sahabat pembangunan, Pak Menteri 1 kita ini luar biasa. Gebrakannya, inovasinya di Bappenas mungkin juga termasuk kebijakan pembangunan di nasional. Bapak termasuk kemarin atau tadi pada waktu Rapim itu menyampaikan Bappenas harus menjadi Center of Excellence, kemudian menjadi advokasi pembangunan. Kira-kira harapan ke depan seperti apa Pak? Mungkin bisa dikaitkan ide Bapak juga yang Bappenas Institute yang sebenarnya tinggal lahir aja ini. Pak Menteri terakhir silakan. Jadi pertama orang kan kalau berpikir dan belajar itu kan terus. Berpikir dan belajar itu bahkan mulai dia bangun pagi sampai dia mau tidur. Iya. Ya kan. Selamanya dihadapkan pilihan. Aku mau makan dulu atau mandi. Atau mandi dulu baru makan. Kan gitu. Iya. Mau copot sepatu atau enggak copot sepatu. Kan gitu itu. Ini sederhana daily. Tetapi kita tidak pernah pertanyaan itu kita jawab, tapi kita jawaban dengan gerakan yang tiba-tiba gini aja udah nyatu. Iya. Kita punya kognitif itu sama motorik udah jadi satu aja gitu. Padahal coba kita berhenti sedikit gitu. Terus berpikir gini, enaknya apa dulu ya? Aku lepas baju dulu semua baru. Itu kan ada jeda. Kita males itu. Jadi saya ingin kasih tipping ini gitu. Karena kalau kita kasih tipping itu ada jeda begitu, itu akan muncul kemampuan kreativitas. Itu pengalaman saya. Jadi kita bisa ada opsi, tapi kalau misalnya ambil kertas kayak robotik gitu. Betul. Mekanistik. Jadi ada cerita ya, seorang profesor, saya nggak perlu sebutkan, tapi ini kejadian. Ya kan? Dia sudah pensiun, ya seharusnya dia udah nggak ngajar,
Tapi karena mungkin dia sudah bekerjanya seperti itu, dia tetap masuk ke ruangan, dia ngajar, selesai itu dia keluar, Oke. naik mobil. Ini cerita sudah singkat nih, naik mobil sampai di rumahnya, itu dia keluar, sudah tahu hitung langkahnya, dia harus pencet bel, mau dibuka pintu atau tidak, pokoknya dia masuk aja. Iya. Itu udah kayak gitu tuh, itu bahaya sekali kan. Betul, Gitu. betul. Saya menggambarkan ini sebagai sebuah coba dari setiap algoritma tindakan itu ada sequence yang teratur. Betul. Gitu. Nah, itulah kenapa menurut saya lembaga seperti kita di sini itu menjadi penting, menghasilkan talenta-talenta, tetapi tidak berhenti sampai di Bappenas. Ya. Nah, saya menantang tadi saya bilang ini Bappenas banyak orang-orang pintar, cerdas, ya, menguasai bahasa asing dengan baik gitu kan, punya pengalaman internasional. Jadi saya ingin memaksimalkan kapasitas yang dimiliki oleh teman-teman itu untuk membantu apakah daerah, ya, Betul. ataukah negara-negara Ya. lain di luar Indonesia. Iya. Kayak sekarang kita punya di negara yang tetangga paling dekat. Nanti Ya. adalah negara-negara di sekitar Pasifik. Nanti Ya. kemudian negara-negara di benua Afrika. Dulu Bangladesh itu juga sering ke kita, Pak. Nah iya. Nah sekarang kita sebagai konsultan gitu yang Betul. memang kalau kan ada perusahaan-perusahaan konsultan yang besar-besar yang hebat-hebat gitu kan. Nah kenapa tidak? Menurut saya di Bappenas ini ada sesuatu gitu yang bisa didorong ke arah sana. Sebab saya lihat teman-teman yang sudah sampai di PAU itu kan masih mau berpikir, masih mau bergerak, masih punya energi ya kan. Nah, jadi saran saya ya atau tipping saya itu bisa terpelihara dengan baik kalau kita mau memelihara iseng berpikir. Bukan berpikir iseng, tapi iseng berpikir. Iseng berpikir bisa dijelaskan sedikit aja, Pak. Kayak tadi tuh iseng berpikir itu, yang orang bilang nggak perlu sebenarnya, gitu kan. Tapi padahal ya saya bilang iseng berpikir itu begini. Saya nanti dari sini ke mobil itu kan saya bangkit, habis bangkit saya jalan, terus saya turun masuk mobil. Ya kan? Atau saya bisa berdiri bercakap-cakap dulu, ya kan? Nah, di setiap sequence aktivitas motorik itu pertanyaan besar yang saya akan hadapkan kepada Anda semua. Anda bergerak saja atau Anda diperintah dengan keinginan Anda? Ya. Itu jujur. Kecuali kalau Anda saya kebelet aku. Nah, karena sudah ada desakan endogen gitu yang membuat Anda mau ke situ. Betul. Ya kan? Terus makan juga begitu. Aduh, makannya gimana ya? Nah, menurut saya sequence algoritma berpikir itu yang harus dijaga dan dipelihara. Karena kalau tidak, ya kita akan jadi kebiasaan. Kalau begitu juga kita nulis, itu yang biasa-biasa saja. Betul. Nggak ada benar itu semua. Rutinitas. Itu semua benar, ya. Tetapi tidak didasarkan pada keinginan. Jadi willingness itu penting. Itu yang saya bilang iseng berpikir. Jadi berhenti dulu secara kalau mau masuk rumah ini habis ini, tapi jangan sambil kalau bawa mobil ya bawa mobil, ya kan? Iya. Itu yang gawat kan, bawa mobil pikirannya di rumah, dia nggak lihat yang di depan. Tapi kita lihat di depan. Begitu sampai di rumah baru kita berhenti. Ini apa dulu dan seterusnya. Iya. Tapi kita kan nggak, motorik kita yang ngajarin, gitu. Kan motorik afektif itu kan motorik dengan kognitifnya itu udah nyatu, yang memimpin kita punya afektif itu kebiasaan. Jadi artinya
kita sering membiasakan hal-hal yang rutin tadi, yang kita anggap rutin, gitu. Membiasakan, terus kemudian sehingga rutinitas itu diterima sebagai kebiasaan, gitu. Itu yang nggak boleh. Seperti misalnya kita sering membiasakan membenarkan hal-hal yang biasa. Padahal yang benar adalah membiasakan hal-hal yang benar. Kan kebiasaan yang benar yang penting. Ya kan? Bukan membenarkan kebiasaan. Biasanya Pak Wi itu dari sini ke sana itu. Gitu. Enggak, tapi kita harus membiasakan yang benar. Jangan membenarkan yang biasa. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Suharso. Ini sepertinya hanya pancingan saja ya Pak. Ya, nanti kita bikin serial Pak, khusus untuk sahabat pembangunan. Karena boleh. Bapak udah memiliki komitmen untuk membuat Bappenas swasta. Terima kasih Pak Suharso, sahabat pembangunan. Kita beruntung sekali bisa menyempatkan waktu barang sejenak untuk bisa ngobrol dengan Pak Menteri kita yang sebentar lagi insya Allah berganti. Tapi ide besar, inovasi besar, dan kemudian juga harapan terhadap Bappenas lebih baik akan tetap menyala. Terima kasih Pak Menteri, semoga sehat. Ya. Nanti kalau kita ngobrol lagi, kita ambil topik yang sederhana. Siap. 1, 2 gitu kan. Siap. Lebih detail kita bicara dibanding kita bicara topik-topik yang selebar ketiak ular. Siap. Sepanjang ketiak ular, sementara ular itu nggak punya ketiak. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Semoga Bapak sehat-sehat terus dan tetap silaturahmi dengan kita untuk membantu Bappenas dan membantu Indonesia untuk Indonesia Emas 2045. Demikian sahabat pembangunan, terima kasih. Bila topik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih.